Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ikhwani fillah, kaifa halukum? Ya, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan nikmatnya berupa kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat melanjutkan belajar kita, ya, yang sudah hampir mencapai normal kembali, ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan dan mengajarkan pada kita tentang agama Islam ini dan ya mengajarkan sunnah-sunnahnya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita di halaman 39. Silakan dibuka bukunya. Ya, ini berkenaan dengan soal as-sadis wal arba'un kemarin di halaman 38. Mahiya muakkidatul khabar. Ya, apa saja hal-hal yang dapat menegaskan sebuah berita. Kemarin kita sudah bahas dari mulai nomor 1 sampai nomor 7. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 39 nomor 8, yakni yang dapat mempertegas berita selanjutnya adalah ahrufuz ziyadati. Ya, barisi bukunya, ahrufuz ziyadati. Ya, huruf-huruf tambahan. Ya, huruf-huruf tambahan. Wahia katsirun minha alba fi qoulihi ta'ala wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Nah, ya. Nah, di antara huruf ziyadah itu adalah huruf ba. Seperti dalam firman Allah, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Nah, perhatikan kata bizallam. Bi di situ huruf jar yang mengkasrohkan kata setelahnya. Tapi di sini jangan diartikan dengan, ya, jangan antum mengartikannya dan tidaklah Tuhanmu dengan menzolimi hamba-hambanya, bukan. Tapi bi di sini artinya adalah sungguh. Jadi artinya gimana, Ustaz? Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, apa artinya? Dan sungguh Tuhanmu tidaklah menzolimi hamba-hambanya. Jadi bi di situ bukan bermaksud untuk menunjukkan huruf jar saja. Ya, bukan artinya. Jadi begini ya, kalau antum belajar nahwu, huruful jar itu punya banyak makna. Contohnya Ustaz kasih tahu. Bi yang pertama bisa untuk maknanya al-isti'anah. Apa isti'anah artinya? Minta tolong. Contoh misalnya, katabtu bil qalam. Di situ bi fungsinya untuk isti'anah. Jadi kita menulis dengan bantuan pulpen. Tapi bi contoh lainnya ada juga yang artinya fi. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Nah, di situ bi artinya adalah fi. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan atau dibuat di muka bumi ini adalah yang berada di Bakkah. Di Bakkah, bukan dengan Bakkah. Jadi huruf jar, kalau antum nanti pelajari lebih lanjut ilmu nahwu, huruf jar itu punya banyak makna. Contoh lain huruf jar Ustaz bisa jelaskan, fi bimakna ala. Pernah antum tahu? Ada kata fi tapi maknanya ala. Contoh dalam Al-Quran, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Maksudnya bukan kalau biasanya dipahami di dalam atau di atas. Di dalam biasanya. Tapi dalam ayat tadi, aamintum man fis sama, itu artinya adalah ala. Ya, makanya jangan diartikan nanti di dalam di situ. Itu ayat berkenaan dengan sifat istiwa Allah nantinya. Ya, baik. Jadi
huruf jar itu bisa bermakna untuk menegaskan. Baik. Wa minha, di antara huruf jar yang lain yang dia huruf ziyadah adalah min. Contohnya dalam firman Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tengok ya cara ngartikannya. Di sini bukan dari artinya. Dan tidaklah satu daun pun, min di situ untuk menegaskan, pun kalau dalam bahasa Indonesia. Tidaklah satu daun pun gugur kecuali ilmunya sudah ada pada Allah. Nah, jadi min di situ bukan artinya tabi'i. Tahu tabi'i? Ba'du apa artinya? Ba'du apa artinya? Sebagian, bukan ba'du ya, ba'du. Oke, kalau Ustaz bilang misalnya misalnya Ustaz bilang gini ya, ana minhum, apa artinya? Saya bagian dari mereka. Itu arti min di situ artinya lit tabi'iyyu, pakai dot. Bisa bermakna sebagian. Ah ya, baik. Nah, tapi di sini min adalah untuk menegaskan. Jangan diartikan seperti itu. Baik. Nah, sekarang yang ke-9 yang dapat menegaskan berita adalah dhamirul fasli. Dhamir yang memisahkan. Baik. Coba ya, antum lihat sini. Wa huwa min muakkidil jumlah. Wa huwa min muakkidil jumlah. Ka qaulihi ta'ala, intaroni ana. Ana di situ garis bawahi itulah dhamir al-fasli. Intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Surah Al-Kahfi. Baik. Nah, perhatikan ya. Antum kalau belajar di ilmu nahwu, kalau nanti ada penyebutan dhamir yang seperti ini, contoh misalnya ismi ana Faisal. Ismi ana Faisal. Sebenarnya cukup nggak kalau antum bilang ismi Faisal? Cukup. Tapi kalau antum mau mempertegas ucapan, antum boleh pakai dhamir yang kayak gini. Ismi ana Faisal. Nama saya, sebenarnya bisa gitu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, sungguh nama saya adalah Faisal. Contoh lain, misalnya Ustaz bilang, misalnya ini anggap ini pulpen ya, hadza qalami ana. Itu fungsinya untuk menegaskan. Sebenarnya bisa nggak Ustaz bilang sekedar hadza qalami, bisa nggak? Bisa. Nah, jadi dhamirul fasli bisa juga fungsinya untuk menegaskan. Baik, yang selanjutnya nomor 10. Taqdimul fa'il fil ma'na ala fi'lihi. Ya. Mendahulukan fa'il fil makna, dari segi makna, ala fi'lihi, dari fi'ilnya. Oke. Kira-kira kalau di sini mana fa'ilnya? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah. Kalau seandainya fi'ilnya dibelakangkan jadinya gimana? Wa ya'simukallahu minan nas. Nah, sekarang perhatikan. Untuk bisa menegaskan omongan, boleh antum majukan fa'ilnya, baru antum mundurkan fi'ilnya. Jadi kalau ada orang menyebutkan fa'il duluan, baru fi'ilnya, berarti dia sedang ingin menegaskan omongannya. Ya. Nah, jadi kalau fa'il, seulangi, kalau fa'il didahulukan, baru kemudian fi'ilnya, itu maknanya adalah untuk menegaskan. Paham ya? Baik, selanjutnya. Wasababu, sambung ya. Wasababu ifadati hadza taqdim at-ta'kid. Wasababu ifadati ya hadza taqdim at-ta'kid. Annal musnada ilaihi wa huwal fa'ilu qad usnida ilaihi al-fi'lu marrataini. Ya.
Nah, kemudian yang nomor 11. Ya, asin wa saufa. Asin wa saufa. Wa huma mukhtassatani. Wa huma mukhtassatani bil fi'lil mudhari'i wa yukhallisanihi lil istiqbali. Siapa yang bisa terjemahkan ini? Iya, bagus. Jadi humanya balik ke siapa ini? Sin dan saufa ini mukhtassatan, dikhususkan bil fi'lil mudhari, khusus dengan fi'il mudhari. Wa yukhallisanihi lil istiqbal. Ya, yukhallisani ini sebenarnya hanya bisa digunakan untuk istiqbal, untuk masa yang akan datang. Ya, lihat di situ, ulaika sayarhamuhumullah. Ada di situ huruf sa. Mereka akan dirahmati oleh Allah. Nah, lihat di sini sin dan saufa ini selain untuk istiqbal, lihat di sini wa yadullani ala wa'din aw wa'idin, juga menunjukkan untuk wa'dun. Apa wa'd? Janji. Aw wa'id, ancaman. Ancaman. Jadi kawan al-wa'du itu selalu al-wa'id. Al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Baik. Baik ya, penegas untuk muakkidil khobarnya saya rasa cukup ya, nggak usah semua juga kita pelajari karena itu yang penting-penting aja. Baik. Adapun selebihnya ini nanti yang di nomor selanjutnya, misal 12, 13 sampai nanti itu ada ya sampai nomor berapa? 17. Ini kalau mau ditanya, tanyakan Ustadz secara pribadi aja. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada tamrin. Ya. Ini ada tamrin. Coba perhatikan perintahnya. Bayyin anwa'al khobar wa adawati taukid fin nusus al-atiyah. Nih, coba ya. Jelaskan macam-macam khobar dan adawatu taukidnya pada ayat berikut. Ya, kita coba tamrin di sini. Sebenarnya kan udah ada jawabannya. Ya, maka kita coba menganalisis saja, kita baca jawabannya. Ya, lihat ayatnya yang pertama. Qad ya'lamullah al-mu'awwiqina minkum. Lihat ya, kita baca jawabannya. Nomor 1 itu, lihat al-jumlah qad ya'lamu. Tolabi. Kenapa disebut tolabi kira-kira? Ingat kemarin nggak? Iya, memang arti tolabi minta, tapi kan khobar itu ada yang pertama ibtidai, tolabi, dan masih ingat nggak? Ingkari. Kenapa ini bisa dibilang tolabi? Ada waktu taukidnya qad. Ingat kemarin kalau tolabi lawan bicaranya itu ada sedikit keraguan, maka perlu ditegaskan dengan satu ada waktu taukid. Di sini ada waktu taukidnya apa? Qad. Ya. Jadi sebenarnya tujuan latihannya ini ya, diberikan jawabannya supaya memudahkan antum untuk bisa memahami pelajaran. Tapi kalau ini nanti Ustaz masukkan ke soal ujian, ini nanti bakal kewalahan. Makanya Ustaz nggak pernah masukkan kayak gini. Makanya yang lagiannya pun yang diminta sama sekolah ya, itu nggak sampai antum bisa menganalisis kayak gini sebenarnya.
Yang diminta sama sekolah, pertama, antum tahu ilmu balaghah itu apa, ya. Kemudian definisinya apa, beserta contohnya apa. Nah, itu aja yang diminta. Jadi antum belajar balaghah itu nggak diminta untuk sampai bisa menganalisis terlalu dalam. Nah, karena ustadz juga tahu bahwasanya kemampuan nahu anak-anak ulun nuha juga belum terlalu dalam. Maka hanya cukup definisi contoh, ya. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat yang kedua. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Coba tanpa lihat jawaban. Kira-kira jenisnya apa nih? Ingkari. Kenapa? Ada dua. Yang pertama, lam nun taukid. Nun taukid yang apa kalau bertasdid ini? Nun taukid ada yang khafifah, ada yang saqilah. Saqilah ya. Baik. Udah cukup dua aja. Nah, ya. Al-lam wa nun taukid. Baik. Nah, sekarang kita lihat soal yang 47 di halaman berapa ini? 42. Baik. Mata yakunul kalamu mutabiqan li muqtadaz zahir. Kapan sebuah kalam sesuai dengan tuntutan zahir? Kapan suatu omongan sesuai dengan tuntutan zahir? Jawabnya, lihat, idza ji'na bit ta'kid ala, apa bacanya ini? Apa pakai? Enggak kedengaran. Enggak ini. Enggak. Ya. Ya. Idza ji'na bit ta'kidi ala, apa bacanya ini? Hasbi, hasabi. Ya, hasbi itu nanti artinya cukup. Orang Arab misalnya bilang sama antum, ya, antum baca Quran, hasbuk. Cukup. Tapi kalau hasab sesuai. Nah, gitu. Jadi beda hasbu dengan hasabu. Ya. Idza ji'na bit ta'kid ala hasabi ma dzakarna summiyal kalamu mutabiqan li muqtadaz zahir. Oke. Jika kita mendatangkan takkid sesuai dengan yang sudah kita sebutkan, ya, paham maksudnya dengan yang kita sebutkan? Ini maksudnya, kalau lawan bicara ragu, datangkan satu taukid. Kalau lawan bicara mengingkari, datangkan dua. Nah, kalau seperti ini, ya, summiyal kalamu mutabiqan li muqtadaz zahir, maka omongan itu dianggap dia sesuai dengan tuntutan zahir. Jadi kalau misalnya ada orang nggak ragu, jangan dibawakan taukid. Kalau ada orang ragu, satu taukid. Ada orang mengingkari beritanya, datangkan dua taukid. Kalau sudah seperti ini omongan kita, barulah namanya omongan kita ini mutabiqan li muqtada az-zahir, sesuai dengan tuntutan zahir. Wa amma idza lam na'ti bit ta'kid fi mawrid at-taukid. Wa amma idza lam na'ti bit ta'kid fi mawrid at-taukid au ataina bit ta'kid fi ghairi mawridihi fa in kana hunaka i'tibar balaghi kana hasanan wa illa fala. Ya. Adapun jika kita tidak mendatangkan taukid fi mauridit taukid, pada kondisi yang harusnya ditaukid, ya, jadi kondisi yang seharusnya taukid tapi antum nggak taukidkan omongan antum, atau ataina bit takkid, atau kita mentakkid fi ghairi mauridihi, atau kita mendatangkan takkid tapi kondisi nggak menuntut adanya takkid,
fa in kana hunaka i'tibar balaghi, kalau seandainya di sana ada i'tibar balaghi, suatu maksud balaghi, kana hasanah, maka hal itu bisa menjadi baik. Tapi mesti ada i'tibar balaghinya, ada nanti tujuan balaghahnya. Ada tujuan balaghahnya. Misalnya ada kondisi yang mengharuskan taukid, ya kan? Tapi antum nggak datangkan taukid. Ada kondisi di mana omongan itu nggak butuh taukid tapi didatangkan taukid, atau kebalikannya. Kalau ada tujuan balaghah di sana, maka ini bagus. Makanya dibilang di sini kana hasanan, maka itu bagus. Wa illa fala. Nah, tapi jika nggak ada tujuan balaghahnya, maka ucapan ini tidak, atau omongan ini tidak bagus. Baik. Nah, selanjutnya lihat. Ustaz sampai jam berapa aja nih? 9:35. Baik. Bentar ya. Mata yakunul udulu an muqtadaz zahir. Tengok. Apa arti al-udul di situ kira-kira? Apa kira-kira? Kira-kira adil apa enggak artinya di situ? Hah? Tengok ya, garis bawahi kata al-udul an. Itu artinya al-khuruju min. Itu artinya. Ya. Mata yakunul udul an muqtadaz zahir. Lihat situ. Kapan suatu omongan keluar dari tuntutan zahir, apa? Kata-kata gimana? Al-udul an. Enggak, ini bukan balaghah, bukan. Itu namanya tarkib. Itu namanya tarkib, atau istilahnya uslub. Uslub ya. Baik, itu nanti bahasannya. Baik, lihat sini. Jadi kan, kalau muqtadaz zahir itu tadi omongan yang sesuai dengan keadaan. Artinya begini tadi, kalau seandainya lawan bicara memang nggak tahu berita, maka berita jangan ditaukid. Kalau lawan bicara ragu, tegaskan omongan dengan satu taukid. Kalau dia ingkar, tegaskan dengan dua atau lebih. Ini kondisi pengecualian. Jadi antum bisa negaskan omongan pada orang yang nggak tahu. Antum bisa tidak menegaskan omongan bagi orang yang ingkar. Ini jadi keluar dari hukum yang kita pelajari di awal. Perhatikan sini. Wa qad dzakaru al-udul an muqtadaz zahir li'tibar balaghi mawarid. Oke. Para pakar balaghah ya menyebutkan tentang keluarnya omongan dari muqtada az-zahir. Li'tibar balaghi mawarid. Ya, karena adanya tujuan-tujuan balaghah pada beberapa tempat. Lihat di sini yang pertama, tanzilul alim manzilatal jahil. Tengok. Kan yang pertama kita pelajari, kan itu kan sebatas lawan bicara nggak tahu, lawan bicara ingkar, lawan bicara ragu. Tapi sekarang lihat di sini, tanzilul alim manzilatal jahil, memposisikan orang alim pada posisi orang yang tak berilmu, jahil. Li'adami jarihi ala mujibi ilmihi. Tengok. Karena dia tidak mengamalkan konsekuensi ilmunya. Karena dia tidak mengamalkan konsekuensi ilmunya. Fayulqa ilaihil khabaru kama yulqa ilal jahil.
Tengok. Maka sebuah berita disampaikan kepada orang ini, ya, seperti kita menyampaikan berita kepada orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Tengok. Orang yang jahil, perhatikan, berita disampaikan kepada dia pakai taukid atau enggak? Orang jahil. Enggak kan? Tapi antum tengok di sini. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Ditaukid enggak? Ditaukid enggak ini ayatnya? Ditaukid. Tengok nih. Ini orang tahu, tapi karena dia tidak mengamalkan konsekuensi ilmunya, diletakkan posisi dia jadi seperti orang jahil. Tengok. Padahal orang jahil nggak perlu ditegaskan berita kalau kita sampaikan ke dia. Makanya perhatian sini ya. Lihat sini. Taqulu liman yusi'u ila abihi wa yaksu alaih. Tengok. Seperti omongan yang kamu sampaikan kepada seseorang yusi'u ila abi, yang kurang ajar sama orang tuanya. Wa yaksu alaih, dan bersikap kasar sama orang tuanya. Hada abuka. Saya tanya dulu. Hada abuka itu omongan, ya, kalau kita misalnya ngelihat ada orang kurang ajar sama orang tuanya, kira-kira dia tahu apa enggak itu bapaknya? Tahu kan? Kalau tahu, tapi kenapa di sini kalimatnya hada abuka tanpa pakai taukid? Perbuatan dia kurang ajar sama orang tua menjadikan dia seolah-olah jadi orang bodoh. Makanya ucapan di sini nggak perlu ditaukid. Alim, tapi karena tidak beramal dengan konsekuensi ilmunya, jadilah dia manzilatal jahil. Ini dia. Paham ini? Baik, selanjutnya. Wa minat tanzil qaulullahi ta'ala. Perhatikan sini. Di antara ayat Al-Qur'an yang semisal ini adalah firman Allah. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sungguh kalian setelah kehidupan dunia ini kalian akan mati. Tengok sini penjelasannya. Oh, enggak ada penjelasannya ya. Awan. Baik, ini ayat ini siapa yang ragu dengan kematian? Enggak, maksudnya manusia ada yang ragu enggak dia bakal mati? Hah? Bakal mati semua kan? Tapi di sini karena penentangan orang-orang kafir itu yang berbuat seolah mereka ini nggak bakal mati, mereka berbuat kerusakan di bumi. Ini kan seolah-olah mereka merasa aman adanya dari kematian dan hukuman dari Allah. Makanya di sini ditegaskan sama orang jahil, padahal orang jahil nggak seharusnya beritanya ditegaskan. Tapi karena mereka ini perbuatannya seolah-olah mereka ini hidup di dunia selamanya, jadilah mereka seperti orang jahil. Orang jahil nggak perlu ditegaskan, tapi di sini Allah menegaskan. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kalian setelah ini di dunia ini kalian akan mati. Ini kan kondisi di mana sudah keluar dari muqtado az-zahir. Nah, ini udah berlawanan dari hukum ibtidai, thalabi dan ingkari. Paham ya? Baik. Lanjut. Tanzilu ghairu sa'il manzilatas sa'il. Apa ini artinya? Iya, memposisikan orang yang tidak bertanya pada posisi orang yang bertanya. Ini kalau di pelajaran nahwu dipelajari nggak kayak gini? Nggak kan? Kalau nahwu kan bahas letak huruf, ya kan, baris huruf. Ini beda ilmu balaghah. Balaghah dia lebih masuk ke dalam. Dia udah bahas makna. Jadi dia bukan bahasan tentang baris, bahasan tentang tasrif. Ini dia meningkat. Namanya juga balaghah. Balaghah itu asal katanya apa kemarin? Balaghah, sampai. Al-bulugh wal intiha. Intiha apa artinya? Habis. Jadi sebenarnya kalau antum mau mempelajari indahnya Al-Quran, balaghah ini itu pintu pertamanya. Tapi syaratnya nahwu sorot harus kelar. Kalau nahwu sorotnya nggak kelar, berat. Ya. Baik. Nah, lanjut. Qala ta'ala
wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ini ayat berkenaan dengan kejadian banjir Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dia nanti ketika anaknya mau naik kapal, anaknya kafir, anaknya nggak mau. Nabi Nuh tuh ngajak. Akhirnya ada ombak yang menghalangi Nabi Nuh dengan anaknya. Itu Nabi Nuh masih terlalu sedih dengan anaknya yang udah ditelan dengan ombak. Itu nanti dia berdoa pada Allah supaya anaknya diselamatkan juga. Tapi ternyata Allah nggak meridhoi itu. Maka keluarlah ayat ini, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, tengok nih ya, kalau kita artikan pakai bahasa kita, la tukhatibni, jangan kau ajak aku ngomong lagi fil ladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun, mereka udah pasti ku tenggelamkan. Nah, itulah dia kalau bahasa Indonesia kita. Di sini. Jadi ayat ini sebenarnya adalah jawaban dari doa Nabi Nuh tatkala dia sedih anaknya diazab dengan ditenggelamkan. Tuh. Nah, tengok sini. Fahina taqaddama qawluhu wasna'il fulka bi'ayunina. Nah, jadi sebelumnya itu ada ayat Allah yang bunyinya wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal dengan pengawasan kami. Wa qawluhu wala tukhatibni, dan firman Allah wala tukhatibni, janganlah kau mengajakku berbicara. Saral maqam taraddud bi anna al-qauma hal hukima alaihim bil idra. Ya, maka ucapan wala tukhatibni ayat itu saral maqam taraddud. Maka posisi ayat kata wala tukhatibni ini menjadi posisi taraddud, ragu-ragu. Ya, ini respon terhadap Nabi Nuh yang meminta anaknya untuk tidak ditenggelamkan. Wala tukhatibni bi annal qauma hal hukima alaihim bil ighraq, bahwasanya apakah kaumnya akan dihukum dengan cara ditenggelamkan. Faqila innahum mughraqun, maka dijawablah oleh Allah innahum mughraqun, mereka sudah pasti akan ditenggelamkan. Itu dia. Ya, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan itu contoh yang kedua. Baik. Dan ini contoh yang kedua, nggak terlalu apa, yang penting antum udah paham nih ya. Nah, coba kalau antum mau lebih jelasnya, lihat apa yang dibilang Nabi Nuh tatkala Allah menjawab dengan ayat ini. Coba kita tengok footnote-nya nomor 1, surah Hud ayat 37. Coba yang bawa Quran lihat surah Hud ayat 36. Biar lebih kena dia. Kenapa Allah sampai mengucapkan ini? Wa innahu min ahli, kalau nggak salah Ustaz ayatnya itu. Itu ayatnya yang di buku 37. Sekarang lihat ayatnya 36. Apa bunyinya? Coba baca. Coba baca yuk ayat 36 yuk. Surah Hud. Oke, berarti bukan ayat itu. Coba Ustaz pinjam Qur'annya bentar. Ustaz lihat bentar. Bentar ya. Oh, baik. Tadi yang Ustaz bilang ayat 36 itu salah. Tapi coba lihat ayat yang 45. Oh, sorry, 46. Enggak, 45, sorry. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Tengok situ. Maka Nuh pun berdoa kepada Allah. Dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, dan kau adalah sebaik-baik
hakim. Maka lihat jawaban Allah. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Tengok langsung jawaban Allah. Ya, Allah berkata, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Jadi karena hubungan tidak lagi dalam agama, tak satu agama, maka dianggap dia enggak dari keluarganya. Nah, ya. Fala, tengok sambungannya lagi. Fala tas'alni amma laisa laka bihi ilm. Janganlah kau tanyakan padaku ya yang kau tidak punya ilmunya. Nah, di situ. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Itu dia. Jadi sebenarnya hubungan ayat ini dengan pelajaran ini sebenarnya dari segi balaghahnya nggak kena. Dari segi balaghahnya nggak kena. Cuma Ustadz mau menunjukkan aja bahwasanya kaum Nabi Nuh itu nggak bisa ditawar-tawar lagi azabnya. Bahkan sampai anaknya sendiri. Ya, baik. Nah, ini baik. Ya, yang terakhir sebelum Ustadz keluar nanti, lihat yang nomor 3. Tanzilu ghairil munkiri manzilatal munkir. Tanzilu ghairil munkiri manzilatal munkir. Memposisikan orang yang tidak mengingkari pada posisi orang yang mengingkari. Wadzalika idza zaharat imaratul ingkar. Ini baru kita lakukan jika nampak tanda pengingkaran. Ya. Contohnya summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Ini sama dengan ayat yang di atas tadi. Ya. Baik. Nah, lihat contoh lainnya di syair di bawah ini. Jaa syaqiqun aridan rumhahu inna bani ammika fihim rimahun. Tengok, fa syakik. Syakik di sini nama orang. Ya, kita artikan dulu. Jaa syakik. Apa artinya itu? Syakik datang aridan rumhahu, dengan membawa tombak. Inna bani ammika. Sesungguhnya Bani Ammik, sepupu-sepupumu, fihim rimahun, mereka juga memiliki tombak. Apa maksudnya? Lihat di sini. Syakik la yungkiru rimah Bani Ammik. Syakik tidaklah mengingkari tombak-tombak para sepupunya. Ya. Walakin maji'ahu atau walakin maji'uhu, tapi kedatangan si Syakik ini wadi'an rumhahu ala fakhidhihi, sambil membawa tombak yang diletakkannya di atas pahanya, bil ardi wa huwa raqib, ya, dalam keadaan menunggangi kuda, bimanzilati ingkarihi, ya, seolah-olah dia menjadi orang yang memungkiri bahwasanya para sepupunya memiliki tombak. Jadi dia sebenarnya ini mamer-mamerin tombak. Dia datang ke hadapan para sepupunya dengan mamer-mamerin tombak, seolah-olah dia ini nggak tahu bahwasanya para sepupunya juga memiliki tombak. Ya, fa'akadal kalam, ya, fa'akadal kalam istihza'an lahu. Maka ditegaskanlah omongan ini sebagai bentuk istihza. Apa artinya? Istihza biddin. Sering itu mengolok-olok, ya, maka ditegaskanlah berita di sini sebagai bentuk olok-olokan kepada si Syakik. Ya, memang beberapa contoh sulit memahaminya kan, ya, karena balaghah memang kayak gitu. Belum lagi nanti kalau antum lihat bait-bait syair Arab itu, dia bukunya itu tebal, bahkan menggunakan bahasa-bahasa yang hampir nggak pernah antum dengar. Ya. Jadi balaghah ini kalau antum ingat di pelajaran pertama, untuk bisa paham secara baik, dia itu harus punya dzauq. Dzauq itu apa coba? Dzauq itu apa gitu? Rasa. Ingat pelajaran kemarin balaghatul mutakallim? Coba lihat bukunya Balaghatul Mutakallim kemarin.
Itu awal-awal judul kemarin ya. Kan ada balaghatul kalimah, balaghatul kalam ya. Ada fasoha, ada balaghah. Lihat sini, balaghatul mutakallim. Di halaman berapa itu? Dapat? Di halaman 25 ada? 25, baik. Ada ya? Yang scroll. Balaghatul kalam, ya kan? Kemudian ada balaghatul mutakallim. Apa itu? Ibaratun an malakah fin nafas yaqtadiru biha sahibuha ala ta'lif kalam baligh. Tengok, balaghah mutakallim itu apa? Sebuah ungkapan tentang malakah, kemampuan pada diri seseorang, yaqtadiru biha sahibuha, yang bisa digunakan oleh orang itu untuk apa? Ta'lif kalam baligh, menciptakan omongan yang baligh. Idh yakunu mutabiqan li muqtadal hal, yang sesuai dengan tuntutan kondisi, fasihan dan juga fasih, fi ayyin makna yaqsiduhu, pada makna saja yang dia maksudkan. Tengok yang di bawahnya. Apa saja hal yang dapat membantu ya kehebatan balaghatul mutakallim. Tengok sini. Al-awamilul lati tusaidu ala balaghatil mutakallim adidah. Faktor-faktor yang dapat membantu balaghatul mutakallim ada beberapa hal. Yang pertama, kasratul qiraah, banyak membaca. Kemudian al-ittila' ala anwa' kalamil Arab, ya, menelaah macam-macam omongan orang Arab. Siapa di sini yang rajin baca kitab Arab? Jadi ya, kalau antum mau punya kemampuan omongan yang udah sampai levelnya itu baligh, inilah proses yang antum harus lewati. Rajin baca kitab, rajin menelaah omongan-omongan orang Arab. Jadi kalau inna wa akhwatuha belum lewat, iya kan, itu agak berat kayaknya untuk baca buku-buku balaghah, syair-syair Arab. Ya kan? Iya. Makanya kalau mau belajar bahasa Arab itu, ilmu yang nggak bisa ditawar-tawar itu nahwu shoroh. Itu nggak bisa ditawar. Apalagi ya yang pembahasan nahunya itu mendasar. Kayak misalnya fa'il, maf'ul bih, ya kan? Inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Itu kalau nanti Ustaz ujian kan pun, kalau misalnya ujian nahu, mungkin berapa orang aja yang lulus? Yakin Ustaz? Itu padahal dasar-dasar ilmu nahu dan sorok gitu loh. Sementara ini kita udah belajar balaghah, cemana coba itu? Balaghah ini cuma perlunya kalau misalnya antum udah lewat nahu dan sorok itu. Jadi kalau sekedar untuk ngomong aja nahu sorok itu udah. Kalau apa? Nulis kitab. Kalau antum udah levelnya nulis kitab, kalau antum ada punya ilmu balaghah, berarti tulisan antum lebih dalam. Oh, kalau Ibnu Qayyim antum gak usah tanya. Kalau orang kayak Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, itu ilmu bahasa itu mereka tamatin dulu semua, baru mereka masuk ke ilmu lain. Kayak Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, itu ilmu balaghah itu ilmu pertama. Makanya kan ilmu bahasa kan termasuk ilmu kunci.
Baru kalau udah punya kunci bisa buka pintu ngambil ilmu yang lain. Antum tahu nih, saya kasih cerita. Imam Syafi'i, ya. Antum pikir